Langsung aja kita mulai live malam hari ini. Laptopnya agak jauh, aku kayaknya perlu pakai kacamata. Yang jauh-jauh nggak kelihatan, berarti saya masih muda dong ya. Kalau yang dekat-dekat nggak kelihatan, nah itu bahaya itu. Oke. Saham dulu ya. Bitcoinnya nanti ya. Thank you Jumailan, sama juga thank you udah nonton. Jadi besok kita ada workshopnya di Jakarta dan I'm so happy, I'm so excited. Setahun cuman sekali 2 kali aja. Oke. Chartnya agak gelap ya. Kelihatan nggak? Yang di Igoy ada chartnya. Di Igoy ada chartnya. Kelihatan nggak sih? Aduh. Mak. Jadi saham luar atau Indo? Indo dulu. Oke, cek dulu. Chartnya oke nggak? Chartnya oke nggak ini? Kelihatan? Aman ya? Oke, mari kita lihat yang di Goya ada chartnya. Jadi IHSG tuh udah di resisten banget dari beberapa hari kemarin, udah di resisten, udah mentok-tok di resisten, dan ini naiknya tuh udah biasanya kalau ada V-shape gitu, ada V-shape ini biasanya akan sideways dulu. Jadi kita tuh sebenarnya kemarin antisipasi IHSG itu bakalan sideways, tapi kenyataannya dia malah ngegas terus sampai resisten di sini karena saham-saham besar penggerak indeksnya itu juga lagi naik. Jadi kayak saham Big Banks, terus Brand, Bayan kemarin barengan naik gitu. Nah tapi sebenarnya menurut aku tuh IHSG itu nggak bisa jadi patokan utama untuk trader ya. IHSG pas lagi jatuh pun sebenarnya masih ada kesempatan buat trading karena tidak semua sahamnya turun. Nah kalau IHSG naik seperti ini juga bukan berarti market itu lagi bagus semuanya gitu loh. Kenapa? Karena justru ada beberapa saham yang justru kita waspadai atau waspada profit taking gitu. Oke ya. Oke. Biasanya Big Banks aku bahas di belakang. Sekarang aku mau bahas Big Banks-nya di depan karena aku masih harus prepare buat workshop super trader besok. Jadi beruntunglah buat kalian yang ngikut di awal, yang tidak terlambat. Oke ya. Nah ini BBRI gimana? BBRI gimana ini? BBRI di sini dia masih potensi naik ya sampai 4990. Bentar ya. Oke ya, masih potensi naik dikit tapi udah rawan banget profit taking. Jadi menurut aku sih sebenarnya kalau buat trading jangan dikejar di angka sekarang ya. Sebaiknya tunggu ada koreksi atau ada retracement sekitaran level 4570 atau 4640-an. Intinya itu. Nah, kalau untuk long term investing gimana? Long term investing sih nyicil-nyicil masuk dari sekarang juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tunggu koreksi dulu aja. TLKM katanya LK-nya bagus tapi turun terus. Nanti ingetin aku ngebahas TLKM ya. Nah, BBRI ini kalau untuk trading udah agak ketinggian guys gitu ya. Jadi just tunggu aja dulu, wait and see dulu. Perhatikan chart di Juni kemarin itu, ini monthly chart atau chart bulanan BBRI di Igo ya chartnya ya. Jadi perhatikan di sini, ini kan aku asosiasiin bulan Juni kemarin itu mirip seperti dengan bulan Mei tahun 2020. Jadi bottom gitu, dan beneran Juni kemarin jadi bottom, Julinya naik. Kira-kira bakalan gimana? Kira-kira patternnya di Juli, Agustus dan September kira-kira bakalan kayak gini. September atau Oktober tuh bakalan turun dikit, tapi turunnya tidak akan sedalam di bulan Mei kemarin ya. Oke, terus di saat portfolio saya pulih malah kripto yang turun, kata Heri Gozali. Nanti aku akan bahas kripto, dan tahu nggak sih kripto mau jatuh itu sebenarnya sudah terantisipasi sejak lama. Seperti halnya Big Banks mau jatuh. Kalau kalian yang ngikutin aku konsisten ya dari beberapa bulan kemarin aja, nggak usah dari tahun 2020, kalian pasti tahu. Aku ada ngebahas kripto, waspada ya, sampai ada YouTube-nya juga gitu ya. Jadi kalau udah level tertinggi habis itu sideways terus jatuh, nanti aku akan bahas Bitcoin ya untuk pergerakannya. Yang kalian nggak trading Bitcoin tetap harus nonton, karena apa? Karena pattern seperti itu masih bisa kita gunakan, kita pelajari bahkan untuk saham dan macam-macam. Oke ya. Double top gede kriptonya, bener banget. Nah kita bicara BRI dulu nih, BRI nya bisa naik sampai level berapa?
Di area 4930 ini resisten yang cukup kuat buat BRI di monthly chartnya. Jadi 4920, 4930 di sini ini cukup kuat ya, karena di sini juga ada high bekas di 17 Mei kemarin. Makanya udah sebulan lalu Miss Rima nyendok BRI, hari ini sudah mulai berbuah. Iya benar. Nah sekarang yang buat trading udah mulai agak-agak riskan, dan BRI itu kemungkinan dia potensinya akan bisa seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dia naik sedikit pun dia akan bentuk seperti ini, sehingga ada potensi BRI akan membentuk inverse head and shoulders besar ya. Apakah dia akan bentuk inverse HNS gede kayak gini? Ya let's see gitu ya. Oke. Terus kemungkinan Big Banks akan koreksi ya Miss, besok Senin sejarah sama IHSG yang bakal koreksi. Normal correction bisa, kalau misalkan naik pun naiknya sebenarnya sudah sangat terbatas sekali. Kalau buat long term investing itu nggak terlalu price sensitive ya. Jadi kalau buat long term investing, kalau kamu belum punya modal-modal kemarin, aduh nggak usah nyesel ya. Jadi boleh masuk dikit-dikit gitu. Tapi kalau Bitcoin masih belum boleh masuk dulu. Kenapa? Nanti aku kasih tahu ya. Oke, terus kemudian BMRI, mari kita lihat BMRI. Capek aku, habis lompat-lompatan sama tim aku. Weh, kelihatan petirnya. Oke, BMRI hari ini breakout dari MA 200-nya. Tapi breakoutnya nggak akan jauh dalam jangka pendek sampai 6575. Kemungkinan kalau Senin dia naiknya tuh terbatas doang. Dan sebenarnya dalam jangka pendek udah mulai rawan profit taking. Cuman kalau BMRI, BBRI kamu salah harga dikit itu nggak apa-apa, nggak akan sampai dipunish sama market sampai gimana ya. Jadi masih tenang-tenang aja gitu. Tapi kalau trading ya kalau bisa nunggu dulu lah. Kalau investing sama sekali belum punya, masuk di sekarang masih boleh sih, meskipun udah nggak seagresif beberapa waktu yang lalu. Oke. Terus BBNI juga sama. Di sini patternnya dia membentuk pattern double bottom gede di saat kriptonya membentuk double tops, artinya patternnya kebalikan. Nah, si saham-saham Big Banks ini dia berpotensi untuk balik ke atas, sedangkan si kripto itu dari atas berpotensi balik ke bawah gitu, dan memang sudah ke bawah. Oke ya. HMSP ada kabar baik kah? Tumben kok M-Trade ada review. Mari kita sebentar. BBCA dulu sebelum ke mana-mana, aku jadi lupa. Oke, mari kita lihat BBCA bagaimana kabarnya. Oke, BCA ini lagi di dekat resisten 10.050, 10.000 sampai 10.050, rawan profit taking juga ya. Just hold aja sih buat BBCA. Suaraku serak. Iya loh, besok event hari ini suara serak. Gimana dong? Peka ya kalian ya, malah aku nggak nyadar. Belum event suaranya kok udah serak ya? Oke, TLKM, jangan lupa TLKM juga merupakan salah satu saham yang market cap-nya lumayan gede dan penggerak indeks. Sebenarnya kalau dilihat TLKM ini sudah mulai ada pattern double bottom juga, dan aku perhatikan dia akan recover kok. Jadi kalau TLKM ini sebenarnya salah satu pemberatnya adalah karena dia punya GoTo ya. Dia beli GoTo dan GoTo-nya sekarang lagi rugi banget gitu. Ini perusahaan BUMN. Aku saranin kamu hati-hati kalau mau long term investing di sini ya. You have to be very careful di sini, karena kalau misalkan nanti sampai dia jualan rugi itu jadi masalah, karena dia perusahaan BUMN. Padahal sebenarnya secara operasional perusahaan ini fundamentalnya sudah bagus. Nah, jadi gimana? Kalau aku sih misalkan kalian mau investing di sini, just dikit aja untuk diversifikasi, atau kalau duitnya terbatas just BRI aja dulu. Dan TLKM di sini kalau mau trading hari ini memang ada support, tapi supportnya tuh minor, artinya gampang dijebol ke bawah. Oke. Halo Samchun Shin Changkun. Shin Changkun. Oke. Hitung fair value cara cicilannya gimana? Kita pakai rata-rata valuasi selama 5 tahun. Sebenarnya banyak yang bilang pakai projection. Nggak apa-apa, nggak masalah pakai projection. Tapi yang paling penting pakai projection ke depan gitu ya. Tapi yang paling penting tuh sebenarnya actionnya. Mau pakai projection, mau pakai apa tuh, kata kuncinya buat aku kalau investor gede, investor asing nggak ngeborong itu percuma gitu loh. Jadi investor asing tuh mesti percaya dengan analisis yang dibuat oleh seseorang nih, entah siapa ya, dan kemudian dia ngeborong. Kalau nggak ngeborong percuma. Oke ya. Terus mari kita lihat hari ini market di pasar reguler itu 9,3 triliun rupiah ya. Terus hari ini asing ada net buy sekitaran 846,32. Let me check. Sekarang tanggal berapa sih? Salah.
salah data. Sekarang berapa sih, tanggal 5 ya? Ya, masih net buy, tapi net buy-nya sekitaran 467,65 miliar. Di pasar reguler cuma 7,5 triliun doang, di pasar negosiasi 1,9 triliun. Ya, jadi total 9,4 triliun. Masih agak sepi di sini. Asing net buy di Bank Mandiri 179,1 miliar, Bank BCA 139 miliaran, TLKM 57 miliaran, United Tractor 31 dan Mika 26. Nggak heran sih kalau TLKM asing net buy pattern-nya juga pattern udah mulai bullish reversal atau tanda pembalikan arah naik meskipun perjalanan masih sangat panjang untuk TLKM. Nah, terus kita akan lihat buat saham yang hari ini lumayan aktif, yaitu saham PNLF. Disclaimer teman-teman, aku bukan lagi suruh kamu beli saham PNLF, tapi aku just review aja karena hari ini aktif ya. Dan Mtrade udah review buy beberapa hari yang lalu sebelum dia naik gitu. Jadi di tanggal berapa ya, 21 Juni ini sebelum dia ngegas. Hari ini PNLF-nya udah naik, ya kita tinggal hold aja. Udah berbunga cuannya, ini potensi bisa menguat sampai level 390, tapi tidak dalam waktu dekat, tidak langsung segitu. Disclaimer juga, ini resikonya cukup tinggi, jadi yang udah punya boleh ngehold dan naikin trailing stopnya. Yang belum punya ya boleh nonton dulu buat yang masih pemula ya. Oke, terus aku mau ngecek juga saham PNBN. Aku cuman mau cek-cek di sini siapa yang udah punya PNLF, siapa yang punya PNBN boleh ditulis di chatroom. Siapa punya tulis di chatroom. Hati-hati, dua saham ini resikonya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Aku kok kepengen pijet ya. Kebanyakan energi tadi. Treadmill 1 jam. Terus sekarang gempor kakinya. Oke. Ya, ini hari ini 5 Juli, ini PNBN udah naik lebih tinggi daripada PNLF. Resistance sekitaran 1.300, waspada profit taking ya, udah jangan dikejar. Karena tadi banyak yang nanya PNLF dan PNBN. Tins, ada sentimen apa kok naik tapi belum melihat berita? Kamu bisa trading tanpa harus melihat berita loh, by the way. Di Super Trader kita bisa trading tanpa melihat berita. Tins memang naik tapi udah di resistance-nya di level 995 di sini. Oke ya, udah di resistance, udah di 995 di sini ya. Udah rawan profit taking ya. Udah rawan profit taking. Yang punya tinggal ngehold dan siap-siap profit taking aja. Oke. Oke. Terus aku mau bahas CTRA dan SMRA boleh? Yang punya saham properti siapa? Hari ini CTRA-nya mulai aktif, SMRA juga mulai aktif, meskipun pattern-nya dia lagi masih pattern sideways gitu, dan lagi potensi breakout gitu ya, dia lagi breakout. Nah ini di level 1140, breakout-nya 1140 sampai 1155 ya di sini ya. Nah ini lagi breakout tapi masih breakout sideways gitu sih, sideways pendek. Jadi resisten jangka pendek di level 1210. Yang punya CTRA upside jangka pendek atau potensi naik bisa sampai 1210. Kalau kalian nanya buat investasi jangka panjang selain BBRI, sektor properti ini bisa dilirik. Apalagi kalau The Fed nanti udah turunin suku bunga, tapi yang jelas kamu harus punya uang dingin atau uang lebih dulu. Kalau uang kamu belum lebih-lebih, udah nggak usah banyak-banyak, BRI doang satu juga nggak masalah. Oke, terus SMRA boleh entry nggak? Ini pada nanyain SMRA boleh entry nggak? Oke, SMRA gimana kabarnya? Kalau ngelihat chart sih sebenarnya bagusan CTRA tadi ya. SMRA ini chartnya tuh banyak ekor-ekornya gitu. Jadi kalau banyak ekornya lebih baik kalau beli tuh nunggu di retracement, karena habis naik biasanya turun lagi. Nah padahal secara fundamental sebenarnya SMRA ini juga cakep. Kalau mau beli SMRA sebaiknya tunggu retracement sekitaran level 496 aja deh saat ini. 496 sampai level 500 atau 505 itu lebih low risk atau lebih rendah resikonya. Karena kalau sekarang kamu kejar itu udah dekat dengan resistance. Jadi kalau beli itu jangan dekat resistance, sekaliannya jebol atas resistance atau balik ke bawah ke support. Kalau dekat resistance tuh kayak bola dilempar mau dekat langit-langit ya, kemungkinan besar dia akan jatuh. Thank you yang ngasih gift di TokTok. Oke. Terus Pakuwon Jati gimana? Ini Aponco nanya Pakuwon Jati. Pakuwon Jati ini masih di bawah banget, jadi aku cuma mau bilang bahwa valuasinya itu masih murah ya. Ini di Mvest kita ada review juga untuk saham-saham ini.
Wait, sebentar. Sebentar ya. Oh my god. Ini ada yang cancel satu karena sakit. Kasihan banget nggak bisa ikut workshop Super Trader. Jadi buat yang mau ikut, yang waiting list kemarin, ini baru aja aku di WA sama tim aku, boleh langsung ke sini ya, atau ke Igoy aku. Di Igoy aku ada di profile itu ada tombol WA. Yang mau ikut workshop Super Trader buat besok, ini ada satu seat kosong. Sebentar. Oke. Di Jakarta lokasinya. Oke. Aku lanjutin, Bapak Ibu semuanya. Dengan saham, aku mau bahas saham Papa PP. Mau nggak? Mau dibahas nggak saham Papa PP? Masih banyak yang penasaran nggak sama saham Pak Prayogo Pangestu? Sebentar. Saham Papa PP ya, Bisu Astra International ya. Kita lihat. Singkat aja ya. Singkat aja biar nggak berbelit-belit juga. Brand udah mulai agak slow down di sini. Jangan dikejar, gunakan ini naiknya buat kurangin posisi. Karena riskan banget kalau kamu hajar di atas, bisa jadi tempat cuci piring. Terus cuan M-Trade juga habis profit taking. Tadi udah bungkus cuan. Tuing muter-muter sebentar. Udah bungkus cuan ya, ini turun di sini. Udah bungkus cuan, ini udah turun di sini, turun dikit sih, sebenarnya belum patah tren sih ya si cuan ya. Cuman ada baiknya profit taking sebagian dulu deh. Kalau M-Trade tadi jangka pendek atau jangka menengah ya, kita udah ini cuannya udah jangka menengah 14-15% kita profit taking. PNLF jangka pendek 6-11% kita sempat profit taking tadi. Oke ya. Jadi itu tadi cuan, terus ada saham Papa PP apalagi ya, BRPT yang sempat naik beberapa hari yang lalu ini juga udah mulai rawan profit taking gengs. Jadi retail mesti tahu diri, profit taking dulu sebelum big money-nya buang barang ya, sebelum big money-nya profit taking gitu. Oke, terus Pegas tuh menarik. Beberapa hari kemarin dia sempat naik kenceng kan ya. Nah sekarang masih layak dilihat nggak sih Pegas ini? Pegas kita ada buy waktu dia breakout dari sideways pendeknya habis bagi dividen, terus breakout dari sidewaysnya di sini. Kita lihat Pegas M-Trade masih ngehold jangka menengah. Cuan 6-7%, tapi udah mulai rawan profit taking juga sekitaran 16.35. By the way, kita nggak jualan di resistance, kita jualannya kalau dia mulai belok gitu. Jadi kadang-kadang kalau resistance breakout kita masih ngehold. HMSP tadi belum dibahas, oke. Ini dari tim coach aku ya, nge-review HMSP ya, ini dari tim coach M-Trade. Jadi tim coach M-Trade kalau ngebahas saham malah jauh lebih details, ada fundamentalnya. Kalau di live aku bahasnya mungkin banyak saham, tapi nge-review bantu teman-teman yang gak ada arahan sama sekali. Kalau di M-Trade lebih detail sama tim coach di morning briefing. Jadi ini HMSP kemarin breakout dari pattern V. Ini ada V, ini ada handle kecil. Jadi V itu sebenarnya mirip kayak pattern cup with handle. Tapi bedanya gini. Bedanya tuh kalau V itu munculnya di bawah, kalau cup with handle tuh munculnya di atas setelah uptrend gitu. Nah ini breakout di sini ya. Nah jadi nggak ada berita apa-apa, just kita trading by technical. Dan yang menarik kadang-kadang technical itu menunjukkan satu yang bisa mendahuluin teman-teman yang pakai fundamental kadang-kadang. Kenapa? Karena investor besar, institution, mereka kalau ngebeli pas lagi akumulasi saham-saham yang lagi valuasinya murah, itu gak pakai woro-woro dulu kadang-kadang. Bahkan berita yang muncul di permukaan itu masih jelek. Nah pas BRI mereka ngumpulin di bawah, beritanya kan juga masih jelek. Apa sih Muhammadiyah? Oh pinjol. Kalau Muhammadiyah tuh si Bris, katanya tarik duit gitu, malahan Brisnya naik gitu. Terus katanya banyak kok pinjol judi online mempengaruhi BRI gitu.
ada aja beritanya aneh-aneh, tapi saya percaya fundamentalnya sangat bagus, sangat kuat gitu. Jadi di situ sebenarnya institution atau big money mereka lagi masuk pas lagi keluar berita-berita jelek ya. Jadi kadang-kadang technical bisa mendahului. Misto, aliran value investing atau trading ya? Good question. Jangan pernah ngelabel diri kamu pakai aliran apa. Mohon maaf, itu yang saya lakukan dulu dan mungkin dilakukan oleh banyak orang. Rugi kalau ngelabel diri aku value investor, aku trader. Nah, aku pakai strategi super trader itu sebenarnya strategi membaca siklus. Dan strategi membaca siklus ini ternyata bisa aku gunakan untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek meskipun namanya super trader. Menyelamatkan aku untuk portfolio investasi jangka panjangku. Waktu itu aku sempat profit taking investasi Khaled Bio Farma pas dia lagi mau sideways panjang bertahun-tahun. Aku nggak perlu mengalami bertahun-tahun itu. Dan kemudian juga bisa digunakan untuk jangka menengah trading untuk hold beberapa bulan, dan aku paling suka itu sebenarnya karena cuannya yang paling oke dan nggak bikin capek harus tiktok terus gitu loh. Nah, terus bisa juga dipakai untuk swing trading dan bahkan scalping. Nah, itu aku ajarin di Trading Academy dan lebih detailsnya lagi untuk case study lebih dalam di workshop Super Trader pas besok ini. Kebetulan masih ada satu seat, kenapa? Karena tadi baru aja ada cancellation, ada yang sakit kalau nggak salah atau apa, saya nggak ngerti deh, ada yang berhalangan, baru aja dikasih tahu. Langsung aja ke nomor ini ya. Kita aliran Ellen May Trade, LSM Trade. Wah. Miss, saya dengar Bakri Group akan revival kembali. Apakah ini benar? TJ Jackson 77. Gak usah dipikir. Dilihat aja chartnya, kalau mulai oke, ya udah kita nggak usah fanatik atau anti sama satu saham, ya masuk boleh. Tetap harus dilihat likuiditasnya. Dan gak usah sentimen sama satu saham juga, misalkan GoTo. Nanti GoTo one day kalau jadi bagus kita mau juga loh. Oke. TLKM udah dibahas tadi. Cadangan devisa bulan Juni ini naik sedikit 0,86% secara month on month. BCA mau merger dua anak usahanya, BCA Multifinance dengan BCA Finance. Bukan berita besar. GoTo nggak mungkin masuk FCA katanya, meskipun RP50 selama 3 bulan karena masih likuiditasnya berada di atas rata-rata, yaitu 5 juta per hari. Yang penting dijaga likuiditasnya katanya gitu ya. Anyway, sekarang pun juga sebenarnya udah diperdagangkan di bawah 50 sih, yaitu di pasar negosiasi. Oke, ASI sebentar. PTBA targetkan energi baru terbarukan yang akan memberi kontribusi 30% ke pendapatan. Good step buat PTBA. Kita coba review PTBA dulu sebelum saya ke Astra International. Miss, apa yang membuat kita out, Miss? Aku ngelihat pattern chart. Kadang-kadang valuasi mahal masih naik, valuasi murah malah nggak naik-naik. Kita ngelihat chart sih, bisa ngebaca cycle pakai strategi super trader itu bakalan bagus banget. Oke, terus kemudian PTBA ini udah naik selama berapa hari. M-Trade ada review buy di Jumat 28 Juni di bawah sini, dan ini udah mulai rawan profit taking jangka pendeknya. Oke ya. Terus Harum bagaimana kabarnya? Harum yang kemarin aktif ya, ini juga dia masih sideways. Ngomong-ngomong, Harum ini masih menarik kalau misalkan ada retracement sampai 1155 sampai 1175, ini masih menarik loh. Jadi watch dulu aja selama dia belum breakdown dari 1155. Oke ya. Terus kemudian Unilever, banyak yang nanya banget Unilever abis bagi dividen ini agak-agak slow down. Nah, aku mesti kasih tahu bahwa sebenarnya Unilever ini ada yang menarik. Ada apa yang menarik dari Unilever? Jatuhnya tuh nggak ada volume gitu loh. Cuman kan yang nyebelin jatuh nggak ada volume, kecil entar jadi jauh juga gitu ya. Jadi kita wait and see sebenarnya di M-Trade, kita lagi wait and see. Next week apakah dia akan ada pantulan atau justru malah lanjut jatuh lagi. Kalau lanjut jatuh lagi ya kita mau nggak mau kita akan batasin resiko ya. Meskipun sebenarnya ini tuh udah mulai dekat dengan support kuatnya dia di MA100 gitu loh. Jadi patternnya apakah masih oke? Ini pattern normal correction. Sebenarnya ini koreksinya tuh nggak ada volume gitu. Kayak beberapa hari terakhir tuh jatuh nggak ada volume gitu. Cuman nggak ada power naik juga. Jadi kita lihat next week ya. Kita akan update ya. Pemula banget, Miss, nyimak aja biar cepat paham. Oke. Buat yang pemula ada kelas M-Trade Start tanggal 13 Juli nanti. Ini ada di question box infonya. Nah, ini yang super trader aku matiin infonya ya. Jadi sisa satu seat aja, langsung WA ke nomor itu atau 0812 800 21177 atau di
Igoi aku, di profile aku tuh ada tombol wa. Jadi langsung ke situ. Oke, terus buat yang masih pemula dan mau belajar untuk M-Trade start tanggal 13 Juli, langsung ke emtrade.id/live. Oke, terus kemudian aku mau review BNGA. Tadi ada beberapa yang nanya BNGA lewat beberapa kali. BNGA tuh patternnya inverse head and shoulders, tapi sama seperti dengan saham-saham perbankan lainnya. Ini lagi di resisten, gengs. Tunggu dulu aja lah, apalagi buat trading. Tunggu diskon sekitar 1715 sampai 1725 masih bisa dapat lah ya. 1715 oke, 725. Di sini masih bisa dapat. Oke. Ya. Oke, bahas Bitcoin, Miss. Super Trader tuh apakah tatap muka? Super Trader tuh nama strateginya, dan workshop Super Trader tuh tatap muka. Setahun cuman 2 kali aja. Karena apa? Karena saya sebenarnya lebih banyak aktif untuk mengembangkan materi MFast dan M-Trade bersama dengan tim MFast dan M-Trade ya. Oke, jadi awan bahas Bitcoin, tapi kalian yang di saham yang nggak trading Bitcoin stay di sini. Kenapa? Karena yang aku mau sampaikan di sini adalah belajar patternnya supaya kamu memahami ini, dan kalau nanti muncul di saham kamu bisa ngerti. Jangan kabur karena penting banget di sini. Jadi jangan mikir kayak gue nggak trading Bitcoin gitu loh. Nggak apa-apa, nggak usah trading Bitcoin, nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu apa yang terjadi sama Bitcoin, dan tanpa memahami berita kamu bisa tahu dia mau turun. Ya, yang ngikut ASI belum. Oke. Abis ini aku bahas ASI. Yang ngikut aku dari beberapa bulan yang lalu aja, nggak usah dari beberapa tahun yang lalu. Kalian pasti tahu, ya. Ada YouTube-nya juga. Di TikTok gak boleh nih ngomong ini. Oke, jadi di YT aku ada videonya. Yang waktu itu aku bahas BTC yang pas lagi naik terus aku bilang waspada ya, rawan ya. Nah, ternyata sama seperti saham, kalau dia size-nya gede, aku matiin dulu komennya. Berarti kan di sini, ini meskipun aku lagi bahas BTC, tapi ini sangat penting sekali untuk ilmu pengetahuan kamu secara teknikal untuk di saham juga. Nah, ini sama seperti saham. Kalau saham itu size-nya gede, dia bantingannya nggak akan langsung dalam. Bagusnya di situ. Tapi masalahnya banyak orang itu nggak paham. Malah pamer di sini aku masih bisa trading. Aku yakin banget tradingnya di sini juga susah untungnya, karena susah ditebak. Dia udah trennya tuh 50-50 antara naik dan turun pas dia sideways. Jadi sejak bulan Maret 2024 itu trennya sideways, udah pasti susah cuannya baik kalian mau ngelong ataupun mau nge-short gitu loh. Nah, apa yang terjadi dari bulan Maret sampai bulan Juni saat ini adalah pattern distribusi yang sangat besar sekali. Aku nggak lagi memperdebatkan berita Bitcoin. Distribusi, siapa yang distribusi? Ini pattern distribusi gitu loh. Jadi mau di saham, mau di Bitcoin, mau di kripto, mau di apa, sama aja psikologinya. Semua itu sama. Naik kenapa? Karena power untuk buy-nya besar. Sedangkan kalau turun karena lebih banyak yang mau power untuk jualannya tuh lebih gede, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini sideways-nya makin lama ya. Ini sebenarnya nggak kelihatan di daily, tapi kalau kamu lihat di weekly atau di monthly, ini pattern double tops. Double tops-nya tuh gede banget. Nah, double tops-nya si Bitcoin ini, dia tuh bisa projection-nya, dia bisa turun sampai level berapa nih? Ini tadi BTC USD, kok gambarnya beda ya? Sebentar ya, aku rapiin dulu gambarnya karena sempat kehapus tadi oret-oretan aku. Jadi ini aku projectionkan turun ke bawah sini. Nah, ini bisa turun sampai ke level 42 ribuan. Dengan projection dari pattern double topsnya dia bisa turun sampai ke 42 ribuan. Dan projection aku ini kamu mesti tahu rentang waktunya kapan. Ini bukan untuk terjadi dalam rentang waktu 1-2 hari, tapi ini rentang waktu panjang. Jadi aku kasih kamu gambaran besarnya. Ini akan terjadi dalam potensi terjadi, bisa jadi enggak juga, tapi lebih baik waspada toh dalam 1-2 bulan ke depan. Jadi sehingga kalau misalkan kalian nanya BTC chartnya bakalan kayak apa, chartnya BTC itu bakalan kayak seperti bulan Desember 2021 dan Januari 2022. Setelah itu kita akan review lagi apakah dia akan lanjut turun kayak gini atau akan naik lagi. Nah, perkiraan aku dia akan turun seperti Desember 2021
1 Januari 2022 ini, abis itu dia akan naik lagi atau sideways. Kesimpulannya teman-teman, you have to be very careful di sini. Yang kamu mau beli Bitcoin, kamu harus menahan diri dulu. Karena begitu aku bahas Bitcoin di Igoi channel tadi, just follow my Igoi channel, aku suka bahas-bahas kayak gitu ya. Banyak informasi di situ ya, buat pemula penting banget juga. Karena begitu aku bahas Bitcoin tadi, aku bukan lagi memotivasi kalian untuk harus beli ini atau langsung beli ini, tapi pahami patternnya. Pesan pentingnya itu, karena dia bakalan bisa jatuh lagi dalam beberapa bulan ke depan. Dalam daily chartnya pasti akan terjadi fluktuasi. Penting banget untuk memahami ini. Sekarang mari kita lihat untuk daily chartnya bagaimana. Daily chartnya di sini Bitcoin di sini dia tuh jatuh dengan volume transaksi gede. Baru deh heboh-heboh, ini Bitcoin turun karena ini karena itu, langsung justification orang-orang tuh keluar semua. Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Ada tuh di TradeFast tadi ditulis juga, karena apa aja lah silahkan. Tapi sebenarnya ini udah terantisipasi dari bulan Maret. Kok bisa tahu Februari Maret kok bisa tahu bakalan ada koreksi gede di Bitcoin? Simple loh, technical itu sangat simple sekali. Ilmu charting itu gak perlu dipersulit dengan berbagai macam indikator, pakai Elliott wave apalah segala macam. Simple, tak ajarin satu ilmu aja. Ini tuh naiknya tuh udah ketinggian loh. Ketinggian dibandingin dengan apa ya? Dibandingin dengan teman-temannya. Bandingin ini naiknya segini sama kayak naiknya di tahun 2021 kemarin. Sama ini. Terus kemudian pasti akan ada koreksi normal, akan ada retracement meskipun normalnya dalam jangka panjang juga gitu. Nah, sehingga satu lagi ilmu yang penting banget, ini tuh garis kemiringan tren. Perhatiin chart kalau udah miringnya tuh hampir vertikal, hampir 90 derajat, itu pasti jatuh meskipun dia jatuhnya untuk sideways dulu. Nah, dalam hal ini Bitcoin sideways-nya kalau udah bicara monthly sideways itu bakalan lama. Jadi kalau kalian nanya, tadi ada pertanyaan juga di Igoi channel. Sorry ya, aku belum sempat ngejawabin satu-satu karena tadi habis jalan, habis treadmill gitu. Terus aku ngebrief tim buat workshop super trader, kasih makan anak juga. Ini langsung live. Aku jadi belum sempat balas-balas di Igoi channel lagi. Intinya ada yang nanya gini, Ellen, Miss, kenapa sih beli BTC itu kan nggak ada underlying assetnya? Iya sih, aku sih bener-bener murni kayak mau ngetes doang ya. Jadi bisa dibilang, mungkin ada yang bilang, kebanyakan duit ya, kayak bukan kebanyakan duit, banyak duit iya, tapi kalau kebanyakan duit jangan dong. Artinya kalau kebanyakan duit berarti nggak mau gitu. Ya, artinya sebenarnya saya ada sebagian uang dingin yang saya pakai untuk ngetes di sini. Kenapa? Karena saya suka ngetes, jadi kita harus open minded, tapi tidak untuk semua orang dimasukkan di situ gitu ya. Jadi tidak semua orang dimasukkan di instrumen investasi tersebut. Saya ngetes gitu loh, semua sebagian besar instrumen investasi itu saya tes terus gitu. Jadi tujuannya memang satu buat pengalaman saya sendiri, tujuan yang kedua buat mengedukasi. Dan BTC ini aku nggak fanatik juga, aku nggak mau kayak yang para fundamentalis BTC yang Bitcoin yang ini sebagai uang, ini menggantikan uang fiat segala. Ya sih, oke sih, bener sih, aku akan mempelajari itu juga. Dan kalau aku mulai yakin tentang hal itu, ada conviction tentang hal itu, aku akan share ke kalian. Tapi sementara ini aku belum fanatik di situ. Aku pakai technical aja. Mungkin ada yang bilang Bitcoin itu jangan buat di tradingin. Ya terserah tiap-tiap orang aja sih mau dapat duitnya gimana. Aku sih mau dapat duitnya tuh dari tradingnya gitu. Jadi trading cuan bungkus, turun, exit. Kalau mau ngehold ya sebagian aja. Jujur kata, aku sekarang lagi memikirkan apakah aku akan hold keras BTC aku atau aku akan jual sisanya. Jadi kemarin pas di ketinggian aku udah jual termasuk meme coin. Dan sekarang aku lagi mikir apakah aku akan jual dan beli di bawah atau aku akan hold aja. Karena baik di hold maupun dijual nggak terlalu matters, uang dingin. Oke. Sampai di sini ngoceh tentang pattern pembalikan arah, ngoceh tentang tanda-tanda saham atau instrumen yang udah naik tinggi dan rawan turun. Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, saya akan lanjut ASII dan BRIS. Habis minumnya. Kalau sudah terlanjur beli, mendingan jual aja sebelum makin rugi. Kalau kamu nggak siap mental, ya boleh. Cuman daily ada fluktuasi tetap ya, meskipun monthly-nya arahnya ke bawah. Fluktuasi artinya bisa naik juga. Kedengeran nggak sih? Sambil ambil minum. Kedengeran gak sih?
Aduh, mateng enaknya. Oke, behave, lagi live, behave dulu. Lanjut. Astra International. Abis ini aku mau bobo, simpen tenaga buat besok. Aduh, besok aku pakai heels. Nggak boleh pecicilan. Oke. Astra International nggak kemana-mana, dia just sideways di bawah aja. Ini breakout dikit, kayaknya bakalan ada recovery, tapi jangan berharap dia terlalu cepat ya. Jadi ini kalau mau beli simpen buat investasi jangka panjang, jangan banyak-banyak ya. Dia ada beli GoTo soalnya ada ya. Terus TLKM juga ada beli GoTo gitu. Cuman ASI perusahaan swasta, ya investasi rugi nggak bakalan disalah-salahin gimana lah ya, meskipun secara di atas paper ya ada ruginya gitu. Jadi intinya ASI buat kamu yang investing di harga sekitaran 4.290 sampai dengan 4.600 tuh masih oke, murah, just hold aja. Buat yang trading, tunggu retracement di level 4.480-an atau 4.400-an, atau sekaliannya breakout di 4.610. Semoga bisa dipahami, kalau nggak paham ya sudahlah. Oke. Harum sudah dibahas tadi. Terus GoTo banyak yang FOMO. Ya nggak paham sih FOMO. Apa ya? Breeze. Oke. Banking dah di depan. Breeze. Breeze-nya coretannya banyak banget ya, aku bersihin deh. Tuing. Kasih watchlist-nya Mtrade dikit ya. Jadi ada beberapa watchlist di Mtrade. Salah satunya adalah Breeze. Breeze itu adalah Bank Syariah Indonesia, dan kamu yang mau investasi jangka panjang, yang mau syariah, Breeze ini oke, cuman sudah naik ngegas tinggi, dan pas dia ngegas naik ini justru malah kemarin beritanya jelek, Muhammadiyah buang barang atau mau tarik duit gitulah, kira-kira kayak gitu. Nah sekarang Breeze-nya ini setelah naik kencang, dia tuh lagi di area retracement 38,2% loh, sekitaran dekat level 2460-an sampai 2490-an gitu ya. Terus di level kita masih nunggu di level 2460 sampai 2490, jadi aku linkerin aja di sini. Terus kalau dikasih diskon sampai ke 2400 kita juga masih mau sih. By the way, kira-kira kayak gitu. Ini yang terakhir, ini watchlist. Jadi disclaimer buat yang masih pemula ya. Terus Japfa gimana kabarnya? Sahamnya anakku, nggak tahu anakku besok mau nggak ya present ya. Javanya jangka pendek ada retracement, ini normal retracement, yang masih punya ngehold aja, yang nggak punya jangan hajar beli di atas, ini udah ketinggian, yang nggak punya tunggu retracement sekitaran level 1465 sampai 1480, tergantung juga kalau dia breakdown dari 1460 jangan, artinya trennya itu jadi jelek lagi gitu ya. Jadi di atas 1460 sampai 1480 atau 1485 lah supportnya di situ, ini tinggal ngehold aja. Oke, ya wes gitu aja. Suaraku udah agak-agak serak, dan masih ada workshop super trader 2 hari besok, jadi aku harus prepare tenaga. Happy weekend semuanya. Stay tune di Igoy aku, di Igoy channel aku, karena aku akan share di situ kalau pas lagi gabut. Terima kasih semuanya, salam profit, selamat malam. Jangan lupa ada Mtrade start tanggal 13 Juli nanti ya, gratis jam 10 pagi. Dan tadi ada di info tim aku bahwa untuk super trader besok nih ada satu peserta yang lagi berhalangan, jadi kalau ada yang mau masuk, yang kemarin waiting list boleh deh masuk di situ. Saya Ellen May, salam profit, see you. Dah.